ditemukan dengan makhluk-makhluk selain manusia. Kalau dibandingkan manusia dengan tumbuh-tumbuhan, saya yakin tidak manusia. Tumbuh-tumbuhan hanya ada cabang, ada ranting. Oh, pernah nih. Berarti kenapa pulang? Bos, Kamera ya. tunggu kamerawan, kamerawan. Kamerun. Kamerun. Oh, Mas. Siap, Bos. Hal-hal baru yang timbul. Jadi yang selama ini nggak diketahui, yang selama ini tidak pernah terjadi, tahu-tahu muncul. Nah, jadi banyak yang nggak diketahui manusia itu terkait dengan COVID ini banyak sekali. Jadi kita tempatkan COVID-nya di tengahnya. Nah, COVID-19 ini nanti bisa ke kiri, bisa ke kanan. Tergantung nanti apa yang akan kita bicarakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saat ini jenengan pernah dengar apa yang disebut dengan happy hypoxia? Pernah? Happy hypoxia, bagian biasa kalian perkembangan, insya Allah tahu. Happy hypoxia. Hypoxia itu tubuhnya kekurangan oksigen. Jadi tubuh yang mengangkut oksigen itu darah. Ikatannya namanya hemoglobin oksigen, HbO2. Nah, ini nanti turun secara drastis kalau pada orang-orang yang mengalami sesuatu yang akhirnya menyebabkan kandungan oksigen di dalam darahnya turun di bawah normal. Kandungan oksigen dalam darah itu namanya saturasi. Saturasi itu normalnya 95 sampai 100%. Jadi normal. Begitu turun saturasinya yang terjadi di dalam darah, oksigennya dalam darah turun, itu apabila di bawah mulai 92 gitu aja sudah mulai sesak. Karena kondisi seperti ini timbul sesak. Jadi selama ini yang dipahami oleh keilmuan kedokteran, termasuk yang terjadi di lapangan, apabila kadar saturasi seseorang di bawah 95, yang timbul adalah keluhan sesak. Selama ini itu seperti itu. Jadi begitu drop kadar oksigen dalam darahnya, apapun penyebabnya, begitu turun, kekurangan saturasinya kurang dari 95, dia sudah mulai merasa sesak. Bagaimana mekanismenya sesak? Karena tubuh mengirim sinyal ke otak. Ini sekalian biar ngerti kita semua.
Jadi misalkan ini otak, ini otaknya ya. Terus ada kondisi apapun itu, Y, Z, kondisi-kondisi ini, itu mengirim sinyal ke otak. Yes, ada reseptor macam-macam. Ini namanya saraf aferen. Tidak usah jadikan apalnya, tidak keluar di ujian. Tapi gampangannya, pokoknya yang ngirim sinyal ke otak itu saraf aferen namanya. Jadi kondisi sebuah barang yang menyebabkan kekurangan oksigen ini terus ngirim sinyal ke otak melalui saraf aferen ini. Karena ini kekurangan O2, otak nangkap melalui kiriman sinyalnya aferen ini, kemudian dikirim melalui saraf eferen. Nah, jadi hurufnya E depannya. Ini aferen, ini E, eferen. Ini ngirim sinyal ke paru-paru, ke jantung, ke organ-organ apapun itu untuk mengatasi kekurangan oksigennya ini. Maka pada saat kekurangan oksigen memerintahkan ke paru, ayo berdetak, lebih cepat, nafasnya lebih cepat. Maka terus kemudian setelah sinyal yang dikirim ini ditangkap otak, maka terus kemudian nafasnya jadi cepat, mempercepat nafas, detak jantungnya meningkat. Nah, itu mekanisme untuk menutupi keadaan ini tadi. Jadi Ibu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam tubuh kita itu banyak sekali saraf aferen yang ngirim sinyal ke otak, kemudian otak mengirimkan tindakannya dalam bentuk sinyal melalui saraf eferen ini. Misal, jenengan, nah ini jalan ini ya, terus ada meja gini nih. Mata ini ngirim sinyal ke otak. Lu ngarepe ono meja, ojo ditabrak. Ya terus kirim melalui sinyal eferen tadi itu, terus belok gini. Itu seperti itu. Secara umum ada kejadian yang ditangkap oleh organ tubuh kita, dikirimkan ke otak secara cepat, otak terus kemudian mengantisipasi dari itu semua. Seperti itu. Dan betapa hebatnya otak kita ini ya. Saya sudah pernah cerita tentang otaknya. Nah, jadi kejadian-kejadian ini dikirim ke otak, terus melalui aferen, melalui otak mengirim melalui eferen, kemudian timbul penyelesaian untuk kondisi ini. Karena dia kekurangan oksigen, mulai timbul sesek, maka nafasnya dipercepat. Supaya apa? Supaya oksigen yang diserapnya lebih banyak, harapannya kemudian O2-nya terpenuhi. Bisa dipahami ya, sekilas ya. Dimanapun tubuh kita itu selalu ada aferen, ada eferen. Mata yang kita bisa contohkan tadi itu, mata itu menangkap benda trek dikirim ke aferen, ke otak, oleh aferen ke otak, kemudian otak mengirim ke saraf eferen untuk mengantisipasi apapun yang butuh diantisipasi. Nah, pada konteks ini, hipoksia ini yang normatif mestinya kalau tubuh kekurangan oksigen, darah kekurangan oksigen ditangkap oleh otak, ya. Kemudian otak memerintahkan, ayo nafasnya dipercepat, nafasnya diperdalam supaya kadar oksigen di luaran ini supaya bisa masuk lebih banyak untuk memenuhi kekurangannya. Nah, normatif itu terjadi seperti itu. Kemudian di era pandemi COVID-19 ini, gara-gara COVID-19 ini, gara-gara virus corona, muncullah apa yang disebut dengan happy hypoxia atau silent hypoxia. Nanti kalau jadikan browsing. Happy itu apa? Happy itu gembira, ya. Silent itu enggak kedengeran, apa senyap, gitu ya. Nah, happy hypoxia itu apa? Happy hypoxia itu, hipoksianya dulu. Hipoksia itu kondisi kekurangan oksigen dalam darah, itu namanya hipoksia. Hipoksia normatifnya timbul sesak. Ini enggak. Di era pandemi COVID-19 ini gara-gara virusnya ini, dia tidak mengirimkan sinyal
sinyal sesak, tidak ada keluhan berupa sesak, walaupun saturasi oksigennya itu bisa sampai di bawah 50. Di bawah 50 tapi dia tidak sesak. Maka begitu terus kemudian di bawah 50 terus dia akan mengalami kekurangan oksigen. Pada titik-titik di bawah 50 baru kemudian dia timbul keluhan, baru mendadak timbul sesak. Kira-kira kalau sudah di bawah 50 bisa ditangani enggak? Tubuh kesulitan untuk menanganinya. Maka cara apabila sudah ngedrop seperti itu akan dibawa ke ICU untuk dibantu oleh ventilator. Ventilator itu alat bantu pernafasan. Ventilator itu dalam 1 hari dirawat di ICU, sewa ventilatornya, macam-macam obatnya, kisarannya sekitar 6-7 juta 1 hari. Yang dimasukkan oksigen. Oksigen waktu kita sehat gini bayar enggak? Waktu kita sehat gini kan ngirup udara, ngirup oksigen enggak bayar. Tapi kalau pada saat sakit luar biasa mahalnya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok terjadi hypoksia, darah kekurangan oksigen, tapi kok nggak timbul sesak? Dengan cerita ini tadi permasalahannya di mana? Saraf afrennya, pengirimnya ini loh. Pengirimnya ini tidak melaporkan ke otak. Bisa dipahami ya? Mestinya kondisinya sudah semrawut kekurangan oksigen, tapi tidak dikirim sinyalnya ke otak. Maka yang menjadi penyebab dari kenapa kok saraf afren tidak mengirimkan sinyalnya ini diduga karena memang pengetahuan manusia tentang hypoksia ini penyebab pastinya kalau nanti jenengan browsing. Penyebab hypoksia itu di textbook manapun mengatakan masih belum pasti, tetapi diduga adanya, ini ada istilah baru lagi Bapak Ibu, badai sitokin. Badai sitokin. Badai sitokin inilah yang merusak saraf-saraf aferen sehingga tidak mengirimkan sinyal ke otak yang mengatakan bahwa saya lagi sesak, nggak dikirim, tapi kadar oksigennya turun terus. Badai sitokin itu apa? Badai sitokin itu kalau seseorang mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, itu tubuhnya mengirim sitokin. Sitokin itu salah satu unsur sistem imunitas tubuh kita. Jadi ngirim sitokin, dikirim gen, terus kemudian mampu mengalahkan mikroorganismenya itu. Nah ini pada saat itu sitokin yang dikirim oleh tubuh kita semuanya ngirim overdosis, gampangannya gitu. Jadi organ itu ngirim sitokin semua gara-gara COVID ini, dikirim semua sitokinnya, akhirnya kebanyakan sitokinnya. Efek yang timbul diistilahkan sebagai badai sitokin ini. Jadi semuanya dihancurkan, terus gampangannya gitu. Padahal sitokin ini aslinya untuk sistem pertahanan. Karena berbagai aspek kemudian muncul badai sitokin ini. Faktor yang kedua dikatakan faktor X. Gak tahu ceritanya, wis mboyo apa, pokoknya aferennya nggak bisa ngirim sinyal. Nanti jadikan kalau baca di textbook akan dikatakan ada faktor X yang menyebabkan saraf aferen ini tidak mengirim sinyal ke otak untuk supaya segera mendapatkan perlakuan. Yaitu tadi nafasnya jadi lebih cepat, jantungnya berdetak lebih cepat, nadinya lebih cepat supaya oksigennya yang didapat bisa lebih banyak. Nah, yang menarik adalah pada saat kita baca textbook itu faktor X ini apa?
Faktor X ini faktor yang tidak diketahui asal muasalnya dari mana, pokoknya menyebabkan afrennya tidak berfungsi. Ternyata dari beberapa literatur yang kami baca, faktor X ini lebih banyak dipengaruhi oleh faktor psikologi. Luar biasa. Dipengaruhi oleh apa yang ada di dalam benak kita, mindset kita, pikiran kita. Dan yang data yang secara bukti empiris itu kebetulan saya bertemu dengan direkturnya Saiful Anwar yang dulu kepala dinas provinsi, Dr. Kohar itu sekarang jadi direktur di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Kita diskusi tentang happy hypoxia ini bersama orang Kementerian Kesehatan, Dr. Subur namanya. Nah, kita diskusi kenapa kok bisa terjadi happy hypoxia itu. Kesimpulannya, dengan faktor X ini seseorang seolah-olah faktor X ya. Pada apa yang terjadi pada faktor-faktor yang psikologi. Lah, ternyata faktor-faktor psikologi itu terjadi pada orang yang seperti apa? Faktor psikologi yang menyebabkan X faktor yang menyebabkan afren ini itu terjadi pada orang-orang yang gampangnya ya, tidak percaya dengan adanya COVID ini. Yang kedua, ini bagi yang tidak percaya. Yang kedua, bagi mereka yang sudah terkena kemudian tidak ikhlas menerima kondisi itu. Jadi yang disebut faktor X yang muncul ini dikarenakan faktor psikologi. Faktor itu apa aja? Faktor itu adalah adanya ketidakpercayaan kepada COVID-19 ini. Yang kedua, adanya ketidakikhlasan pada saat dia mengalami COVID-19 ini, terkena penyakit COVID-19 ini. Mekanismenya gimana? Mekanismenya karena dia tidak mempercayai, maka terus kemudian pada saat sinyal afren ini mau dikirimkan ke otak, itu disangkal oleh dirinya sendiri. Bisa dipahami ya? Enggak usah apa-apa, enggak butuh, ono ini, semacam itulah. Pokoknya reaksi-reaksi penolakan terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Yang kemudian dengan ketidakpercayaan ini akhirnya memunculkan faktor X yang menyebabkan fungsi saraf sensor afrennya tidak berfungsi. Begitu juga dengan mereka yang sudah kadung terkena COVID-19 yang kemudian menyangkal bahwa bisa sih saya kena ini dari mana asalnya, saya ketularan dari mana, yang terus kemudian memunculkan rasa ketidakikhlasan itu. Rasa tidak ikhlas inilah yang kemudian menyebabkan saraf afrennya terganggu sehingga tidak muncul sesak, tapi tahu-tahu kondisinya langsung ngedrop. Maka untuk mencegah terjadinya happy hypoxia ini, kita harus berada pada kondisi oksigennya yang bagus. Saya pernah sampaikan, jadi kan masih ingat enggak? Kondisi udara yang kaitan dengan oksigen, kaitan dengan ozon itu yang terbaik kapan? Kapan? Sepertiga malam sampai fajar. Wah, Masya Allah, luar biasa. Saya baca-baca itu, sebegini ya Allah itu men-setting sesuatu itu ya. Jadi itu untuk menghindari terjadinya kondisi terbaru dari COVID-19 berupa happy hypoxia ini, salah satu cara pencegahannya adalah akseslah banyak-banyaknya oksigen. Jauh lebih hebat lagi dari ini adalah ozon, O3. Ozon ini mengingatkan kembali hanya Allah keluarkan saat sepertiga malam sampai fajar. Jadi bisa dipahami kenapa kok terus kemudian orang-orang yang rutin sholat malam,
oksigen, apalagi terus ada ozon di dalam darahnya, itulah yang kemudian menyebabkan dia berada pada kondisi yang optimal. Maka penelitian-penelitian dilakukan terkait dengan sholat tahajud, terkait dengan subuh berjamaah itu luar biasa hasilnya. Sistem imunitas tubuhnya, kadar saturasi oksigennya, kadar yang diukur itu waktu itu kortisol dan seterusnya, luar biasa. Kortisolnya rendah banget, sehingga tidak mudah bagi seseorang yang rutin sholat malam kemudian subuhan itu tidak gampang marah orang itu, tidak temperamen, tidak gampang kemudian meluapkan kemarahannya itu, karena prosesnya, karena apa yang terjadi di sepertiga malam sampai subuh itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk menghindari terjadinya hipoksia ini, secara teologis nggak ada cara lain, kita harus sholat tahajud dan sholat subuh berjamaah di masjid. Karena salah satunya kadar oksigennya sangat bagus, apalagi Allah kemudian titipkan ozon pada saat menjelang pagi itu. Nah, ini yang terjadi pada sisi yang kiri kaitannya dengan hipoksia yang terbaru ini. Terus bagi manusia apa? Bagi kepintaran manusia, bagi kehebatan ilmu pengetahuan apa? Gak nutup keilmuannya manusia ini. Masih harus belajar terus untuk kondisi-kondisi yang kaitannya dengan virus corona SARS-CoV-2 ini. Masih banyak misteri yang manusia tidak ketahui, yang kemudian seolah-olah itu Allah intrik-intrik dikeluarkan dari hipoksia ini. Kami sudah pernah sampaikan, ini nanti akan terjadi banyak kejutan-kejutan kaitan dengan COVID-19 ini. Kejutan ini di sisi kiri, kejutan yang baik itu di sisi kanan. Kejutannya berupa apa? Berupa penularannya yang kemudian sudah bisa berhenti. Gimana penularannya berhenti? Bapak Ibu masih ingat yang namanya COVID-19 itu kriteria sembuhnya apa? Ada yang tahu? Kriteria sembuh untuk pasien COVID-19 itu hasil swabnya negatif 2 kali. Jadi dikatakan COVID itu kalau ada kepastian COVID dengan swab yang positif. Hasil swab yang positif kemudian dirawat sampai dikatakan sembuh apabila hasil pemeriksaan swabnya negatif 2 kali. Itu awal-awal dulu sampai menjelang awal September. Itu menggunakan kriteria ini. Pasien yang dirawat di rumah sakit kalau belum swabnya 2 kali negatif tidak boleh pulang. Kalau masih dipulangkan, klaimnya nggak dibayar oleh Kementerian Kesehatan. Maka harus negatif. Apa yang terjadi? Ada orang yang dirawat sampai 2 bulan, 3 bulan karena swabnya positif terus. Nggak negatif-negatif, padahal sudah nggak ada keluhan, sudah nggak terjadi apapun pada dirinya. Foto ronsennya sudah bagus, darah lengkapnya bagus, kadar darahnya, tetapi dia tidak boleh pulang karena belum dikatakan sembuh. Karena swabnya masih 2 kali, swabnya tidak negatif 2 kali. Ternyata keilmuan yang saya sampaikan tadi, manusianya ini masih sangat dangkal untuk mengetahui corona ini. Ternyata apa? Swab yang positif itu bisa terjadi pada seseorang yang terkena COVID-19 sebenarnya virusnya sudah mati semua. Sebenarnya dia sudah tidak menularkan lagi, tetapi bangkainya virusnya ini, jenazahnya virusnya ini, itu masih nempel di dalam organ tubuh kita, termasuk di hidung, saluran pernafasan sampai ke paru-paru. Bangkainya itu pada saat dites, diambil, diswab melalui hidung ataupun tenggorokan itu, kemudian dites melalui PCR,
munculnya hasilnya positif karena masih diketemukan virus di dalam dirinya. Di hidungnya dites masih ada virusnya, padahal itu hanya berupa bangkai. Bangkainya virus dalam bahasa medis fragmen. Fragmennya virus itu diambil, diperiksa di laboratorium, di PCR itu dikatakan positif, masih ada virusnya, padahal itu hanya bangkainya saja, virusnya sudah mati. Lagi-lagi ini yang saya sebut tadi istilahkan dicrit-crit oleh Allah. Sini ayo. Terus baru ilmu pengetahuan berkembang, diteliti ternyata itu bangkainya, bukan virusnya. Maka dengan berbagai keilmuan yang kemudian dimunculkan, akhirnya keluarlah per tanggal 15 Agustus 2020 mulai muncul kriteria baru terkait dengan kesembuhan. Yang sudah pasti kalau di dunia medis itu akan melalui banyak penelitian. Kriteria sembuhnya apa? Apabila seseorang disebut OTG, orang tanpa gejala yang tidak ada keluhan apapun, itu 10 hari sudah tidak lagi menularkan. Orang yang tanpa gejala yang sudah terkena positif, jadi disebut orang tanpa gejala itu, dia tidak mengalami keluhan apapun, tetapi hasil swabnya positif. Bukan rapid ya, bukan rapid. Tapi swabnya positif itu 10 hari sejak dia kemasukan virus ini, kalau nggak ada keluhan apapun, 10 hari sudah dikatakan sembuh. Tetapi kalau orang yang dirawat, namanya bisa PDP, pasien dalam pengawasan, ini sampai 3 hari tanpa gejala. Dan rata-rata kalau dia dirahmati Allah, orang-orang yang dirawat di rumah sakit yang statusnya PDP ringan ataupun sedang atau berat, itu kalau sudah 10 hari itu keluhan-keluhannya sudah pada nggak ada semua. Selama dia mampu bertahan, itu keluhannya sudah nggak ada, sudah hilang semua, maka otomatis 3 hari tanpa keluhan dia sudah selesai pulang. Jadi rata-rata dirawat kalau orang dengan PDP ini rata-ratanya itu ya sekitar 13-14 harian terus pulang, dipulangkan karena sembuh, sudah dianggap sembuh, walaupun tidak dilakukan swab. Ini yang terus kemudian timbul di masyarakat, loh, swab PJ positif kok harus dipulangkan, kan itu masih ulang. Jadi di momen ini kami sampaikan ada penelitian dan penemuan terbaru yang kemudian sudah dilegalkan oleh WHO dan konteks kita di Indonesia oleh Kementerian Kesehatan, bahwa corona menyebab COVID-19 ini kalau sudah 10 hari bagi yang tanpa gejala sudah tidak menularkan lagi, bagi mereka yang dirawat sampai 3 hari tanpa keluhan, tanpa gejala sudah bisa dipulangkan dan sudah tidak menularkan lagi ke siapapun. Pertanyaan besarnya adalah, kok bisa virus ini yang sebegitunya pada saat awal-awal itu seperti itu, kok sekarang umurnya di seseorang untuk menularkan cuma 10 hari atau 13 hari bagi mereka yang PDP. Kok bisa gitu, kenapa? Karena ada intervensi dari siapa? Intervensi Allah. Luar biasa ya, pokoknya COVID-19 ini bagi kami terutama yang di medis, di pelayanan itu kaget-kaget dengan sesuatu yang baru. Kok ada gini lagi sekarang? Kok ada gini lagi? Kok ada gini lagi? Di sisi lain, apa yang terjadi di pelayanan kesehatan itu bisa saja disikapi berbeda oleh masyarakat pada umumnya. Terkait dengan ini, mesti jenengan akan yang bagi yang
dipulangkan, pulang positif, di kampung akan tidak boleh sholat gitu nanti. Oh, cek positif kok nggak usah sholat, kok nulari dan seterusnya. Sementara penemuan terbaru itu mengatakan seperti ini. Jadi sudah tidak menularkan lagi. Itu tentu untuk strain yang dimaksud. Jadi luar biasa COVID-19 ini. Apalagi terus kemudian kami yang di pelayanan kesehatan yang memberi pelayanan itu wis macam-macam sudah wis dituduh macam-macam difitnah dan seterusnya, ya sudah, itu bagian dari uji keikhlasan kami untuk bisa menangani pasien COVID itu dengan segala aspek yang terjadi pada diri kami di rumah sakit untuk jangan sampai terkotori oleh hal-hal apapun. Baru saja ya tadi siang itu kami koordinasi dengan keluarga pasien COVID yang sudah sembuh, secara apapun sudah sembuh, keluhan swabnya sudah negatif, fotonya sudah baik dan macam-macamnya itu oleh keluarganya tidak dijemput-jemput. Jadi oleh keluarganya sudah kita beritahu kalau ini sudah sembuh, kriteria sudah ada, nanti dikeluarkan surat sembuh. Itu sampai sekarang nggak dijemput-jemput oleh keluarganya, padahal sudah jadi hari Rabu sudah sembuh, sudah akan dijemput. Sampai saya nggak tahu, malam ini nggak tahu, saya belum kontak teman-teman. Itu sampai sekarang, sampai paling tidak saya pulang tadi itu belum dijemput oleh keluarganya. Ini sisi lain lagi kaitannya dengan COVID-19 itu. Ada juga orang yang hamil, terus kemudian ya karena memang beliau tidak punya riwayat apapun, kemudian periksa, dites reaktif, kemudian dilakukan swab oleh bukan rumah sakit yang melakukan swab, di instansi lain hasilnya positif. Terus ke rumah sakit, ke Fatimah, ya karena positif ya harus ke ruang isolasi khusus. Kami tempatkan khusus untuk yang hamil itu, kami tempatkan sendirian di satu tempat, satu kamar yang isinya 1 orang. Sudah kami anukan di sana. Nggak mau ibunya, istrinya itu tidak mau, suaminya padahal minta, terus gak apa-apa, ayo ben mari 14 hari aja loh. Nggak mau istrinya, yang bersangkutan nggak mau. Pulang, ya itu di rumah nanti kan jadi sumber penularan itu nanti. Beliau ngomongnya sudah kami akan isolasi mandiri. Tentu karena itu permintaan pasien, ya kami tetap harus sampaikan, Bu, walaupun isolasi mandiri, tetapi kalau mengalami keluhan, mulai ada keluhan apapun itu silakan segera datang ke rumah sakit. Apalagi terjadi kondisi yang ngedrop rumah sakit. Ada lagi yang lebih menarik lagi. COVID itu menyerang apa? Sistem apa? Sistem pernafasan. Orang yang datang ke rumah sakit yang kemudian terbukti COVID-19, keluhannya sudah bukan sesak sekarang. Keluhannya apa? Diare. Karena COVID itu kalau jaringan baca, COVID-19 itu juga menyerang sistem pencernaan, tetapi nggak dominan sistem pencernaannya itu. Tetapi data yang ada di kami di Fatimah, yang datang itu dengan diare, kemudian dilakukan tes, kemudian difoto, ada arah menuju ke COVID-19, sudah Pak ini harus dirawat inap khusus di ruang isolasi khusus. Besoknya kami swab, hasilnya positif. Kami telepon ke teman-teman rumah sakit lain, apakah ada pola yang seperti ini juga di rumah sakitnya teman-teman yang lain? Jawabannya iya. Di RSUD itu yang paling besar itu polanya diare. Saya bukan menakut-nakuti jenengan kalau diare nanti enggak. Saya cuma ingin sampaikan bahwa manusia ini enggak ada apa-apanya. Pada konteks pengetahuan tentang COVID itu loh, sangat cetek kemampuannya manusia itu. Maka terus itu, karena sekarang ini polanya kok ke arah diare itu, maka terus kemudian timbul lagi di masyarakat, wong melbune diare kok di COVID no gitu. Maksudnya diare kok di COVID kan? Ini mesti rumah sakit untungnya wakil ini dengan COVID itu. Kalau kami boleh milih ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami lebih senang merawat bukan pasien COVID. Wis gak usah merawat COVID sudah. Jadi kalau pakai APD COVID itu ya teman-teman
itu mulai masker rangkap 2, pakai Google kacamata, pakai face shield, pakai penutup rambut itu, terus kemudian pakai coverall namanya yang kayak astronot itu, terus pakai surgical gown. Surgical gown itu baju yang khusus lagi yang tutupannya hanya depan saja. Terus kemudian pakai handskun 2, handskun pendek, handskun panjang. Terus kemudian pakai sepatu boot. Ruangannya AC, kapasitasnya 2 kali lipat AC-nya. Misalkan ruangan 4 kali 4 itu butuh AC 2 PK saja. Kalau ruang isolasi khusus itu butuh 4 PK. Jadi AC-nya yang semula hanya 1-2 PK itu diganti, ditambahi dengan 1 AC lagi 2 PK, 2 PK. Itu dalam 1 jam teman-teman berada di ruangan itu sudah gobios, sudah mengeluarkan cairan dari tubuhnya seperti itu banyaknya berupa keringat itu. Makanya kalau boleh kami tidak usah merawat COVID. Ya tapi kenyataannya pasien penderita COVID di Sidoarjo ini jumlah tempat tidur yang disediakan dengan penderitanya itu jauh lebih banyak penderitanya. Maka mereka yang berada di perbatasan dengan Surabaya itu sebagian ada yang merawat inapnya di kota lain, padahal itu penduduk Sidoarjo. Karena kapasitas tempat tidur di Sidoarjo tidak sesuai dengan jumlah pasiennya. Jadi luar biasa Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Terlepas dari siapapun itu nggak percaya dengan COVID karena ini dianggap konspirasi dan seterusnya, kenyataannya itu ada. Dan mereka yang beranggapan bahwa ini konspirasi itu juga tidak punya kekebalan terhadap COVID. Kalau kemudian percaya bahwa ini konspirasi terus bisa kebal tubuhnya, saya akan milih itu. Saya akan milih ini konspirasi supaya saya punya kekebalan. Kenyataannya enggak. Pasien-pasien kami COVID namanya, penyakit-penyakit penyerta yang itu membuat kondisi seseorang akan jelek karena COVID-19. Jadi COVID itu kalau pada orang yang kuat imunitasnya itu nggak terjadi apa-apa, tetapi pada orang yang imunitasnya ngedrop, imunitasnya turun, maka efek yang timbul dari penyakit COVID ini bisa macam-macam. Ini tadi badai sitokin ini penyebabnya. Maka kalau dia dirahmati Allah, kita harus tetap ikhlas, tetap sabar dengan kondisi pandemi COVID-19 ini. Karena dengan kesabaran itulah Allah nanti akan menangkan kita. Dan menurut kami ini bentuk intervensinya Allah untuk terus kemudian virusnya itu hanya berumur 10 hari untuk penularannya. Selepas itu kemudian tidak mampu menularkan. Itu settingannya Allah. Sampai saat ini juga tidak ada yang mampu memastikan kenapa kok bisa terjadi perputaran mutasi yang sedemikian hebatnya untuk tidak menularkan itu. Bagi mereka yang ateis, kebingungan akan dibenturkan pada masa itu. Bisa seperti teliti model apapun, virusnya tahu-tahu berubah kok. Tetapi bagi kita yang Muslim, kita yang Islam ini jelas ini intervensinya Allah. Dari mana kok bisa muncul intervensi Allah ini? Dari doa-doanya dengan semua ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka terus kemudian Allah gampang saja dengan ketakwaan kita, dengan kita menuju ke ketakwaan itu sendiri, maka Allah melihat, maka terus kemudian dimunculkan solusi. Salah satu solusinya dengan umur dari COVID-19 Corona ini yang terus kemudian hanya 10 hari untuk bisa menularkan itu. Teorinya berubah semua sudah dengan itu semua. Itu semua, maka saya selalu mengatakan bahwa masing-masing punya peran. Masing-masing punya peran. Orang yang tetap berjamaah di masjid punya peran. Orang-orang yang tidak mau berjamaah di masjid karena berbagai aspek yang dipahami juga punya peran masing-masing. Asalkan tetap kita harus menjaga sesuai dengan protokoler kesehatan yang sudah sama-sama bisa dibuktikan manfaatnya itu. Saya kira itu yang saya sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Monggo. Oh ya. Jadi ini untuk nadi sebenarnya.
bisa untuk nadi, bisa juga untuk mengukur saturasi oksigennya ini. Saturasi oksigennya itu ada cara yang praktis yang bisa dilakukan, diperiksa dengan pulse oximetry namanya. Pulse oximetry. Ini untuk mengukur kadar saturasinya itu. Jadi dibantu dengan alat yang hanya dijepitkan di sembarang jarinya, tapi umumnya di jari telunjuk ini, dimasukkan situ, terus alat itu membaca kadar saturasi oksigennya ini. Kalau angkanya di atas 95 sampai 100, ya alhamdulillah kita tidak kekurangan oksigen itu. Loh, kok bisa diukurnya melalui itu? Bisa. Dengan alat itu bisa tergambarkan kadar oksigennya melalui ini sebenarnya ada arterinya, ada nadinya ini berdenyut. Jadi kalau jenengan pegang gini lah, kerasa nanti ada cetakannya. Itu mengukur saturasinya melalui pulse oximetry ini. Tidak hendak berpromosi, tapi ada baiknya kita untuk kondisi saat ini punya pulse oximetry untuk mengukur kadar kita. Kalau terus kemudian ternyata kurang, aksesnya untuk sepertiga malam dan sholat subuh harus diperhebat. Kalau ternyata saturasinya 92 tapi tidak sesak, untuk supaya saturasinya naik bisa melalui tahajud dan sholat subuh itu. Mohon doanya, kami lagi melakukan penelitian terkait dengan saturasi ini. Dengan mengukur pakai alat pulse oximetry itu, sebelum dibacakan ayat-ayat Al-Quran dengan setelah dibacakan ayat Al-Quran, itu saturasinya kayak apa? Itu kami lagi melakukan penelitian. Ini masih nulis proposal dan seterusnya. Dan kami mau membedakan apakah ada perbedaan dibacakan surat Yasin dan surat yang lain. Kalau memang ternyata dengan dibacakan surat Yasin itu kok ternyata berbeda dengan dibacakan surat yang lain, berarti memang ada sesuatu di surat Yasin itu. Tetapi kalau ternyata kemudian hasilnya ini belum ada hasilnya, karena ini masih menjadi hipotesa kami. Kalau ternyata hasilnya adalah sama saja, dibacakan ayat Al-Quran apapun, mau surat Al-A'raf, Ali Imran atau Yasin, kok efeknya sama saja, ya berarti sama saja. Semua surat-surat itu dampaknya nggak ada yang kemudian melebihkan. Kalau Yasin lebih hebat, hasilnya itu kalau misalkan Yasin ternyata lebih hebat, efeknya saat dibacakan itu berarti memang ada sesuatu di surat Yasin itu. Ini lepas dari kebiasaan kita untuk membaca surat-surat tertentu, tapi itu butuh dibuktikan secara empiris, gitu ya. Saya kira itu yang bisa kita sebentar aja. Ini kan kita tidak tahu. Katakanlah di antara kita ini 1 bulan yang lalu ada yang kena atau enggak? Kira-kira kan ini berarti sudah kebal. Bisa dapat lagi kan? Kalau makanya yang saya sampaikan, kalau strainnya sama, punya kekebalan 2 bulan. Dengan strain yang sama, strain itu gampangannya kelompok virusnya. Corona ini kan RNA virus, ya. Namanya ribonucleic acid virus. Pengelompokannya adalah RNA virus. Ini terdiri dari beberapa genom. Genom itu gampangannya penyusunnya RNA itulah ya. Jadi misalkan tipe 1 itu susunannya 1, 2, 3, 4, 5 misalkan ya, terdiri dari 5. Tapi ininya ribuan hasilnya. Kita ibaratkan 5. Ada strain 2 itu penyusunnya 1, 2, 4, 7, 9. Strain 3 beda lagi. 1, 4, 9, 13, 18. Gini-giniannya ini, strain ini di Surabaya ada 16. Ada 16 strain. Sama jenengan bisa browsing. Ada 16 strain. Yang jenengan maksud kalau dia kena strain 1, untuk 2 bulan berikutnya dia punya kekebalan untuk strain 1. Jadi kekebalannya bukan kekebalan seumur hidup, Pak. Kekebalannya untuk COVID ya, makanya akan banyak yang diomong tentang COVID halal barunya itu. Kekebalannya hanya
2 bulan untuk strain yang ini. Jadi kalau dia kena strain 1, dia punya kekebalan terhadap strain 1 ini 2 bulan. Selama rentang waktu 2 bulan itu kalau dia kena strain yang 2, ya kena lagi lah. Sembuh sebelum 2 bulan kena strain 3, ya kena lagi. Makanya ini luar biasa COVID ini. Ini kalau baca-baca di textbook atau baca-baca di jurnal-jurnal terbaru, ini di luar nalar kedokteran. Apa yang terjadi pada COVID ini di luar nalar kedokteran. Yang secara normatif ya, hipoksia ini nggak ada di kedokteran itu. Yang ada orang hipoksia akan sesat, sudah. Ini sesat tapi dia happy aja, nggak ngalamin apapun. Maka yang menjadi penting adalah bagaimana kita tidak kena strain 1 sampai 16 ini. Lokasinya ya juga dekat kan, Surabaya sama Sidoarjo. Mobilitasnya kan sudah nggak ada batas antara penduduk Sidoarjo sama Surabaya ini. Maka itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pentingnya untuk kemudian kita memakai masker itu. Jadi yang kena tidak menularkan ke orang lain, yang orang lain pun supaya tidak sampai terkena penularan dari COVID-19 ini. Gitu. Ini ujian betul buat kita. Apapun bentuk ujiannya, selama kita mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, itu Muslim yang hebat. Mau percaya mau enggak, pokoknya kalau keimanan dan ketakwaan kita semakin meningkat, itu tujuan dari pandemi COVID-19 sebagai ujian ini, insya Allah bisa tercapai terhadap personality kita masing-masing dengan keimanan dan ketakwaan yang meningkat itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita sama-sama baca doa kepada majelis. Subhanallah.